Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersamaku Absar. Nah, langsung saja kita masuk bagaimana supaya glow up di Ramadan. (2026). Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita tulis saja poin di sini: 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tapi sebelum saya memaparkan apa saja poinnya, di sini saya akan disclaimer, mencoba menjelaskan di awal bahwasanya saya membuat teori ini atau membuat video ini bukan berarti ini kan glow up di bulan Ramadan 2026 versi diriku ya, versi Abser. Nah, jadi bukan berarti aku ya lebih baik dari orang lain gitu ya. Lebih baik, lebih keren dari orang lain enggak ya. Tapi di sini rasanya ketika aku melakukan melakukan beberapa poin ini itu lebih efektif ya, lebih terasa di aku gitu. Jadi mungkin barangkali Anda mau mencoba, silahkan gitu ya. Ini kan ada setidaknya ada 5. Mau dipakai satu aja poin di sini bisa, pakai 2 bisa, pakai semuanya juga bisa, juga boleh ya. Itu kembali ke masing-masing kita lagi ya. Jadi itu saya menjelaskan dulu di awal gitu ya. Nah, untuk pertama itu kita sebut saja di sini sebagai bangun sahur ya, karena di sini bulan Ramadan. Bangun sahur. Kemudian yang kedua itu adalah sholat. Ketiga itu adalah zikir atau ritual. Yang keempat itu adalah activity ataupun aktivitas. Yang kedua astagfirullah. Yang kelima itu adalah istirahat. Istirahat. Nah, bangun sahur. Kita ambil saja di sini bangun sahur jam 3 ya, karena saya biasanya jam 3. Nah, jam 3. Nah, gimana sih? Ini tips dari saya, tambahan mungkin. Ya, tambahan. Bagaimana sih supaya kita bangunnya ini lebih cepat lah, lebih cepat. Nah, setidaknya malam sebelum kita bangun pagi ini, ya malam sebelumnya ketika kita mau tidur, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya supaya tidur nanti itu lebih nyaman gitu ya. Jadi aku ada beberapa tips yang biasa aku kerjakan ya. Yang pertama itu kalau bisa tidurnya itu jangan terlalu larut malam ya, mentok-mentok lah jam 11, jam 10 juga boleh, jam 9 gas. Nah, gitu ya. Jangan terlalu malam ya. Gitu ya. Jangan nunggu WA dari dia ya. Astagfirullah. Ya. Karena itu enggak akan terjadi ya. Kita berdoa aja gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita setidaknya mentok-mentok jam 10, jam 11 lah ya, mentok-mentok. Kemudian yang kedua, ya kita jangan lupa untuk berwudu ya, untuk berwudu. Nah, ini juga di jam yang lebih ideal, yang lebih oke, ketika kita sebelum berwudu kita cuci wajah ya, tentu saja dengan sabun wajah. Ya kita wudu ya. Wudu sekalian cuci wajah ya. Dan kemudian yang ketiga itu berdoa. Nah, berdoa jadi supaya kita
kita memohon nih supaya kita dibangunkan dalam keadaan segar, dibangunkan dalam keadaan yang lebih oke gitu kan. Ya gitu ya. Jadi seperti itu. Kita berdoa itu menggunakan bahasa kita masing-masing juga boleh ya, selain doa tidur ya. Selain dari doa tidur gitu. Kita tambahkan doa pribadi juga boleh ya, kita memohon ke Tuhan, ya Allah mudah-mudahan misalnya aku bangun sahur dengan tepat waktu, dengan lebih oke, bisa masak dan lain sebagainya. Kamu mau detail-detail silahkan. Nah gitu ya. Nah kemudian setelah kita bangun sahur, kedua itu adalah sholat. Nah yang sholat ini kita anggap aja kita kategorikan ada 3 ya. Adalah tahajud, yang kedua sebelum subuh ataupun qobliyah subuh. Yang ketiga itu ada subuh. Nah saya biasanya ketika sebelum melaksanakan daripada sahur ini ya, itu saya biasanya sholat dulu ya. Nah ini bukan untuk pamer ya, maksudnya ini ya berbagi tips aja gitu. Jadi kita bisa sholat dulu. Sholat tahajud itu kan bisa ya berapa menit lah, 2 menit. Kalau kilat 1 menit ya. 1 menit itu kan ya kita nggak terasa ya. Allah berallah. Nggak gitu lah ya. Intinya bisa ayat pendek juga bisa. Misalnya di rakaat pertama, inna a'toina kal kausar misalnya. Rakaat kedua baru fasholli li rabbika wanhar. Nah, gitu ya. Nah, bisa. Jadi gitu ya. Jadi kita sholat tahajud. Ya ini supaya pas kita sahurnya lebih oke ya, badan kita kan karena kita udah melakukan pergerakan ya. Jadi kita lebih oke lah gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya tentu saja setelah kita sholat kita bisa sahur ya. Kalau di sini saya karena kehidupannya mandiri jadi masak dan lain sebagainya ya, baru kita makan sahur. Nah kemudian sholat subuh dan sebagainya ya, kita subuh. Jadi anggap ini jadi jam 3 sampai jam 4 kita gunakan untuk aktivitas makan dan sholat sampai jam 4.00. Nah dari jam 4.00 ini sampai jam 4, anggaplah sampai jam 4.40 ya. 40 kita gunakan 4.30 kan itu adalah persiapan untuk subuh ya. Kita persiapan untuk subuh. Jadi 4.40 kita subuh. Nah setelah subuh itu gimana? Ya, supaya ini saran saya supaya kita ini memang kalau bisa di jam dari bangun ya, memang susah memang, tapi ya ini supaya kita lebih glow up tadi ya. Kalau bisa itu memang dari subuh sampai kita menjelang siang itu jangan tidur. Nah, memang susah memang, tapi kita usahakan jangan tidur ya. Nah, ini tadi berbagai hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau lebih segar lagi nih, saya biasanya juga mandi sebelum subuh. Nah, itu lebih gimana ya, subuhnya lebih kayak keren aja gitu. Kita secara lebih nyaman aja gitu. Kita lebih segar, lebih keren lah bahasanya gitu ya. Kita mandi sebelum subuh, pas sholatnya pun wow, itu rasanya kayak tenang aja gitu ya. Nyaman aja gitu. Nah, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini udah kita berlanjut kepada zikir dan ritual. Nah, zikir dan ritual. Zikir itu bisa apa saja. Ya bisa kita secara ya maknanya zikir ya, kita mengucapkan subhanallah dan sebagainya, la ilaha illallah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu ya. Kita juga bisa zikir ini kalau saya artikan kita saran daripada salah satu dosen kami Yayan Pontianak ya, mudah-mudahan beliau disehatkan, amin. Nah, saran beliau itu adalah kita gunakan untuk menghafal. Nah, menghafal apa saja bebas sesuai kebutuhan. Ya kalau saya biasanya, ketika saya ingin menjelaskan ini ya, saya cari tuh dalil-dalil Al-Qur'an, dalil hadis yang sekiranya yang itu
keterkaitan dengan glow up gitu. Nah, saya cari itu dalilnya. Nah, setelah itu saya hafal, kemudian setelah hafal, ya kita cari penjelasannya, tafsirnya seperti apa, usul fikihnya seperti apa, usul fikihnya maksudnya tafsirnya seperti apa, penjelasannya seperti apa, fikihnya seperti apa. Kalau mau lebih panjang, lebih luas, lebih komprehensif, komprehensif ya, lebih luas, lebih menyeluruh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pas ritual dan zikir ini itu pertama itu udah menghafal. Yang kedua belajar. Nah, kalau mendengar kata belajar, kalau di buku Keajaiban Belajar itu karya Pak Yun Sirno, kata beliau, kita sering kali membuat kita ngantuk gitu. Jadi supaya gimana sih supaya kita enggak ngantuk? Nah, belajarlah sesuatu yang kita senangi. Ya, jadi makna belajar di sini itu bebas. Bebas dan luas ya. Enggak mentok-mentok baca buku A, B, dari A sampai Z, enggak. Jadi kita belajar ada. Belajar itu kan maknanya luas. Kita bisa baca buku ya, fiksi, non fiksi, ilmiah, akademik, akademis, apapun itu, novel, surat pula ya. Ya gitu ya. Jadi surat mau apapun itu. Jadi bebas. Intinya sesuatu yang membuat kita itu teralihkan dari rasa kantuk. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kita mau ngantuk ya kita belajar aja sesuatu yang kita senangi. Ya, di situ ya. Saya gitu ya. Kalau pagi-pagi itu misalnya ada kuliah kan jam siang, misalnya kuliah tentang A, tentang B. Nah, saya nggak belajar tentang itu. Itu saya belajar juga tentang itu, tapi beberapa menit lah. Setelah itu mungkin kayak ngantuk, saya alihkan sesuatu yang belajar yang menurut saya hal itu saya senang gitu. Jadi apa saja saya belajar lah gitu. Jadinya bisa membuat pemahaman kita bertambah ya. Jadi situ jadi menghafal, yang kedua belajar. Nah, itu kemudian barulah aktivitas. Nah, sebelum kita aktivitas, kita awali dengan olahraga kalau bisa ya. Olahraga, kemudian baru yang kedua adalah olahraga. Activity ini kita bisa definisikan ya, kalau Anda kerja, Anda kuliah, Anda sekolah, Anda AA, Anda ABBC ya. Astagfirullah. Kerjaan. Alhamdulillah. Nah, jadi olahraga. Nah, saya sangat merekomendasikan ya aktivitas olahraga sebelum memulai hari gitu ya. Jadi kalau bisa, karena saya lebih senangnya itu olahraga kalau bisa sebelum matahari terbit itu ya, setelah melakukan menghafal dan belajar itu. Jadi olahraga itu jam segitu. Olahraganya apa saja bebas ya. Kalau saya biasanya push up. Nah, gitu. Kalau mau lebih detail, lebih panjangnya ada di berbagai video saya yang membahas tentang push up ini gitu ya. Jadi olahraganya bebas. Sekali lagi bebas sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita ya. Intinya sesuatu olahraga yang membuat kita bahagia. Nah, gitu. Poinnya di situ. Olahraga yang membuat kita bahagia. Jadi sehingga kenapa kita melakukannya enggak merasa terbebani gitu. Kita melakukannya fan aja. Fan, kayak mobil fan. Ya, kita melakukannya senang ya, happy. Jadi kita pagi itu kita diawali ya, betul, diawali itu dengan hal-hal yang berbahagia gitu ya. Jadi setelah kita melakukan aktivitas yang lumayan panjang ini, kita juga mengawali pagi dengan olahraga ya. Mau senam kah bisa, mau yoga kah bisa, mau olahraga dalam pikiran enggak ya, olahraga dalam pikiran itu kayak gimana konsepnya tuh ya. Jadi gitu ya, intinya olahraga ya olahraga fisik ya. Kita olahraga fisik, mau jogging kah, jalan kah, 15 menit, 10 menit, 3 menit, 3 menit ya bisa ya. Intinya sesuatu hal yang membuat kita senang ya. Itu olahraganya, bebas. Ya, itu. Jadi gitu ya. Nah, kemudian ya barulah kita dah olahraga, kita mandi dan sebagainya. Kok mandi lagi ya? Ya memang mandi lagi. Setelah olahraga itu kan, wow, itu setelah kita keringat langsung buat mandi itu, wah, Masya Allah itu. Lagi misalnya olahraga jam 5.30, jam
6 selesai ya, jam 6 itu kita udah, setelah keringatnya udah turun ya, kita mandi itu wow, segarnya sangat-sangat amazing. Nah, gitu ya. Jadi setelah kita mengawali dengan berbagai aktivitas ini, kita merasa karena olahraga itu adalah satu hormon yang membuat kita mood kita merasa itu senang, merasa bahagia ya. Ya mungkin pas malamnya galau ya. Astagfirullah. Ya mungkin malamnya galau dan sebagainya. Jadi pagi ini kita bisa lebih bahagia, lebih senang ya. Dengan melakukan berbagai aktivitas ini ya. Gitu. Jadi gitu ya. Nah, jadi kemudian yang terakhir baru istirahat. Nah, kapan sih waktu ideal untuk istirahat? Sebelum dan sesudah zuhur. Sudah zuhur. Gini ya, mohon maafkan tulisan saya yang sangat amazing, sangat estetika ini ya. Nah, gitu ya. Jadi istirahat. Nah, istirahatnya kapan? Setelah dari jam 3 sampai pagi sampai siang kita aktivitas, kita belajar, kita menghafal, kita begini. Nah, baru gitu pula, astagfirullah. Kita istirahat. Nah, kita istirahat. Ya, istirahat. Istirahat itu salah satu waktu yang ideal yang di sini saya juga merekomendasikan adalah sebelum dan sesudah zuhur gitu. Jadi bisa memilih tuh. Ya sebelum zuhur maksudnya jam 10, ya itu sesuai dengan kondisi kita lagi ya. Jam 10 itu kan waktu-waktu ngantuk-ngantuknya, itu bisa kita tidur 1 jam misalnya. Stay jam 10 sampai jam 11 itu kan salah satu ideal waktu jam tidur yang oke, yang lebih sip gitu. Nah, itu antara waktu itu tuh ya. Jam 10, jam 11 itu kan 1 jam, bagus. Jadi pas kita bangun zuhur, pas bangun sebelum zuhur maksudnya kita lebih fresh gitu. Ataupun mungkin di waktu itu kita nggak sempat atau ya terkendala berbagai macam hal lah. Nah, kita bisa menggantikannya setelah zuhur. Ya, setelah zuhur, anggaplah zuhur itu jam 12.30, 12.40 selesai. Jadi dari 12.40 sampai jam 1 ya, sampai jam 1.30. Nah, jadi jam 12.40 sampai jam 1.30 ataupun 1.40 kita gunakan bisa untuk tidur ya, karena itu juga waktu yang ideal 1 jam lah ya. Nah, jadi ketika kita melakukan berbagai aktivitas yang anggaplah berat ini ya, jadi anggaplah berat ini, jadi pas kita tidur siangnya itu wow, masya Allah, itu nikmat gitu. Kalau saya lah ya, kalau saya itu nikmat, apalagi sebelum zuhur ataupun sesudah zuhur itu kita benar-benar apa ya, melakukan itu ya karena sesuai waktunya ya, gitu, sesuai waktunya kita tidur ya. Walaupun ada berbagai konten YouTube yang mengatakan bahwa tidur itu hanya untuk anak bayi, okay, itu pendapatnya, saya nggak masuk ke sana ya. Itu silahkan kalau mau ya, mau mencari tentang hal itu ya. Tidur itu untuk anak bayi, oke, itu silahkan. Nah gitu. Tapi saya di sini, saya memang ya salah satu hobi saya ya. Salah satu hobi saya itu memang tidur ya, tidur. Jadi kayak tenang aja gitu. Pas apapun masalahnya tidur aja gitu. Setelah tidur itu lebih segar, masya Allah ya. Tapi bukan berarti lari dari masalah gitu ya. Nah gitu ya. Jadi ya tidur ya, kita istirahat ya. Tenang aja, nyaman aja gitu. Nyaman aja tidur ya. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman semua di sini adalah, nah di sini ya, ini adalah tips teorinya. Nah, nanti saya rencana akan membuat prakteknya, membuat videonya, apa hal yang telah saya lakukan gini ya. Ini saya anggap kategorikan sebagai video ini ya. Video ini adalah dokumenter ya, dokumenter. Karena hal ini saya akan melihat juga video ini beberapa bulan, bahkan mungkin tahun depan ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan, kita diberkahi umur kita untuk sampai kepada Ramadan tahun depan, amin ya. Nah, jadi tahun depan saya akan melihat juga ini video. Maka ini akan menjadi video sejarah ya. Jika ada hal yang di video ini ada kekurangan, maka saya nanti akan mencoba memperbaikinya gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah teorinya seperti itu, teorinya dari
bangun tidur pagi sampai siang, sampai kita istirahat, sampai kita zuhur ya. Sebenarnya bisa sampai sore, sampai bisa maghribnya lagi. Tapi kalau saya membuat video ini kemungkinan lebih panjang ya. Kemungkinan lebih panjang ya. Dan mungkin Anda nontonnya pun ngantuk ya, ngantuk. Tapi segitu saja yang bisa aku paparkan di video ini ya, untuk mencapai glow up di bulan Ramadan ya. Glow up ini mencakup apa saja? Mencakup dari fisik kita, fisik lebih cerah, lebih oke, penampilan lebih oke, kemudian lebih secara hati, secara iman ya, secara iman kita terupgrade kan gitu ya. Kita bisa juga, nah gitu ya, bisa pagi, juga pas pagi itu kalau kita ngantuk, malas belajar, malas misalnya baca Quran dan sebagainya, kita nonton YouTube, boleh nonton YouTube yang itu ada edukasinya, misalnya ceramah dan sebagainya, dan hindari sesuatu yang mendistraksikan kita ya, hindari hal itu ya. Kalau saya biasanya berbagai media sosial, kalau enggak ada sesuatu yang saya perlukan di situ, saya langsung hapus ya. FB, apapun lah media sosialnya, saya langsung hapus ya. Karena itu ya mengganggu aja gitu. Terkadang bagi saya gitu ya, itu kalau nggak ada kepentingan di situ, saya langsung saya hapus. Karena itu mengganggu aja gitu. Nggak tenang aja gitu nengoknya ya. Tapi itu sesuai ini ya, sesuai kebutuhan kita masing-masing lah ya. Mungkin Anda ada berbagai cara lain, silahkan. Nah, jadi kalau bisa untuk mencapai sesuatu ini, kita hindari HP yang mendistraksikan ya. Kalau bisa juga jangan buka WA ya, karena itu salah satu mendatangkan kegelisahan gitu ya, mendatangkan kegelisahan, membuat kita kayak nggak tenang gitu ya, di pagi-pagi hari dah kayak ada yang dipikirkan gitu. Kalau bisa jangan dibuka dulu WA ya, kita lihat mungkin Anda ada apa ya, ada sesuatu yang memang di urgent ya di WA itu, mungkin kerjaan dan sebagainya, silahkan. Tapi saya sudah maksudnya saya sudah bisa meramal nih, oh kayaknya WA nih nggak ada sesuatu yang penting, jadi saya nggak akan buka tuh ya, karena itu mengganggu pikiran ya, saya anggap begitu ya. Karena waktu-waktu ini saya anggap sebagai waktu upgrade diri ya, waktu pribadi ya, waktu pribadi. Jadi saya gunakan untuk pribadi gitu. Jadi sesuatu yang informasi di luar saya stop gitu ya. Saya stop ya. Karena ya biarlah di luar gitu ya. Nanti setelah saya siap ya di siang harinya baru tuh saya buka. Oh ini. Nah gitu ya. Jadi seperti itu, sekali lagi tentang glow up di bulan Ramadan 2026 ya. Sekiranya ada hal yang ingin Anda komentari ya, video ini bukan sesuatu yang sempurna ya. Jadi komentar Anda tentu saja saya butuhkan ya, untuk memperbaiki kualitas daripada konten ini, kualitas daripada YouTube ini. Tentang apa yang saya sampaikan bisa lebih baik lagi ya, silahkan Anda untuk berkomentar, silahkan Anda berikan ya, mungkin ada kritikan juga, ada masukan, ada saran untuk saya ya, silahkan ya. Saya sangat terbuka dan saya maksudnya saya mengharapkan itu ya. Jadi silahkan untuk berikan itu ya. Kalaupun Anda mau nonton aja nggak apa-apa nggak apa-apa, nah, itu ya silahkan ya. Itu saja, dan sekira itu saja penjelasan pada kesempatan malam hari ini. BTW tadi saya juga udah ngerekam ya, ada video pertama, tapi karena kepanjangan jadi ini buat ulang lagi ini gitu. Jadi saya sangat effort sekali. Jadi seperti itu ya. Nah, berikan tepuk tangan ya, gak usah ya. Nah gitu ya. Jadi terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan di dalam penyampaianku. Dan sekiranya Anda tertarik dengan konten seperti ini, bisa Anda berikan like, komen ya, bisa berikan Anda like, komen, and share, dan subrek ya. Jadi silahkan untuk subrek ya, kalau misalnya hal itu memang bermanfaat. Jikalau enggak subrek juga enggak apa-apa ya, itu pilihan. Nah seperti itu. Tapi aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah mengklik dan menonton video ini ya. Itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini
Dan kemungkinan ke depan aku akan membahas beberapa poin, beberapa bab, beberapa pembahasan yang urgent ya, yang urgen, yang cukup krusial terkait dengan kondisi politik pada saat ini, karena aku juga salah satu suka menonton berita ya, walaupun bukan bapak-bapak, tapi ya sangat suka juga menonton berita pada hari ini gitu ya. Jadi aku akan membuat video itu juga. Nah gitu saja, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa di kontenku selanjutnya. Dah.